Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana. Saya guru TK Abakalosi, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata tentang kurikulum merdeka. Adapun topik kurikulum merdeka, yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong peserta didik merdeka belajar. Topik kurikulum merdeka ada dua. Yang pertama modul 1 kurikulum, modul 2 tentang kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Adapun 4 komponen dalam kurikulum, yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Klasifikasi kurikulum, yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogik, dan yang ketiga panduan asesmen. Kemerdekaan peserta didik dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Isu kekinian, perubahan iklim global, teknologi digital, dan industri multinasional menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu peserta didik dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah yang dapat dituangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. KOSP adalah dokumen hidup sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dokumen kurikulum dengan kehidupan sehari-hari, bahkan kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman, latar belakang, dan kemampuan peserta didik adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat peserta didik akan berkembang sesuai dengan zamannya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.